Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Saya bersyukur boleh berjumpa lagi dengan saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada melalui media ini. Bisa rapalitanna untuk merenungkan sabda Tuhan dalam edisi minggu pertama bulan Juni, 7 Juni 2020 dari kitab Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20 kita berdoa. Bapa pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu, Tuhan menuntun kehidupan kami di tengah-tengah memutus mata rantai penyebaran COVID-19 hingga saat ini pada minggu pertama bulan Juni 2020. Kami bersyukur mendengar pemerintah kami telah memulai membuka beberapa titik-titik yang selama ini ditutup karena berbagai pertimbangan pemerintah. Salah satunya adalah pusat-pusat bisnis demi memulihkan kembali kondisi ekonomi. Kami percaya bahwa ini semua karena kasih dan penyertaan Tuhan yang terus menyertai pemerintah dan kami semua. Dan sekiranya semakin bertambah hari ke depan, Tuhan terus membukakan kemungkinan. Bahkan di beberapa tempat ada berbagai gedung gereja, tempat-tempat ibadah yang sudah akan memulai memfungsikan kembali penggunaan gedung ibadah sebagai tempat bersekutu. Kiranya Tuhan terus berkarya. Ini adalah bagian dari cinta Tuhan bagi kami dan kami akan terus memuliakan Tuhan. Melalui kesempatan ini kami akan merenungkan sabdamu. Kami mohon bersabdalah dalam tuntunan Roh Kudus karena kami semua telah bersedia mendengarkan Engkau. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius pasal 28 ayat 16 ayatnya yang ke-20, sabda Tuhan berkata demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin, firman Tuhan. Tunaikan tugasmu Tuhan besertamu, itu tema perenungan kita pada hari ini. Tunaikan tugasmu Tuhan besertamu. Saudara-saudara, apa tugas seorang suami? Umumnya dikatakan mencari sekarung beras dan sebongkah berlian. Itu tugas suami. Lalu apa tugas istri? Ya memasak tadi sekarung beras dan memakai berlian yang dibawa juga oleh suami. Kalau istri memakai berlian yang dibawa suami, apa yang dipakai suami? Cukup linangan air mata saja misalnya. Lalu apa tugas anak-anak? Ya menyelesaikan pendidikan yang kemudian mereka tekuni. Prinsipnya adalah siapa kita dan apa peran kita tergantung pada apa status kita. Sekali lagi, siapa kita dan apa peran atau tugas kita tergantung pada apa status kita. Status menegaskan tanggung jawab pada kita. Nah, ini kadang-kadang banyak menjadi perbincangan di mana-mana kalau misalnya seseorang itu punya status sebagai seorang pelayan masyarakat dalam tanda kutip. Katakanlah dia sebagai seorang pejabat tapi disebut sebagai pelayan masyarakat. Nah, ini menjadi kadang-kadang diskusi yang menarik karena dia disebut dalam tanda kutip pelayan, tapi kadang-kadang dianggap lebih tinggi daripada orang-orang yang dilayani. Pelayan tapi punya posisi atau peran lebih tinggi dari orang-orang yang dilayani. Apalagi kalau kita misalnya bicara soal pejabat atau pelayan gereja, penatua, diaken atau pendeta, dalam tanda kutip mereka harus punya lebih tinggi moral, etika, pengetahuan dan lain sebagainya. Katakanlah kadang-kadang kalau ada seorang pelayan gereja yang kemudian salah etika, salah moral, salah sikap dan seterusnya, kadang-kadang ada komentar, masa seorang pelayan begitu sikapnya dan seterusnya. Tugas kita itu bergantung pada apa status kita. Jadi kalau kita sudah kenal status kita apa, ya sudah, kerjakan apa yang menjadi tugas kita. Tidak mungkin kita tidak mengenal status kita lalu kita mau pergi ketika misalnya status kita sebagai seorang suami, lalu kadang-kadang dalam banyak hal tidak menjalankan tanggung jawab itu dengan baik, kan kasihan. Makanya kadang-kadang ada orang tua yang katakan dia wanita mabaini misalnya. Dia seorang laki-laki tapi tidak berdiri bersikap seperti seorang laki-laki. Jadi kalau statusnya jelas pekerjaannya juga tentu dalam hal ini menjadi tanggung jawab yang harus dikerjakan. Ini bukan soal dikotomi pekerjaannya, tapi tentu ya statusnya sebagai suami, istri, anak masing-masing punya
tanggung jawab. Nah, kadang-kadang kita sudah mengenal status kita dan tugas kita, tapi tidak jarang kita kemudian menambah tugas yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari status kita. Kadang-kadang kita menambah pekerjaan baru atau status baru, selain mencari makan atau semua keberlian dari seorang suami, atau selain masak makanan atau memang keberlian dari seorang istri. Seringkali ada orang yang merasa mendapat tugas untuk mencari-cari kesalahan orang lain dan memasak kesalahan orang lain itu sampai gosong atau sampai hangus itu kesalahan. Jadi ada orang yang merasa bertugas, bertanggung jawab juga untuk mencari-cari kesalahan orang lain, merasa ya, lalu memasaknya sampai hangus atau gosong. Tidak peduli siapa dia, yang penting kita tahu orangnya, kita masak baik-baik. Itu sebuah keburukan atau kesalahan orang misalnya. Baik kalau misalnya katakanlah kemudian kita menemukan sesuatu yang dalam tanda kutip salah di mata kita, di pemandangan kita, kita jadikan itu sebagai sebuah proses pembelajaran supaya kita menghindarinya. Tapi yang kadang-kadang terjadi, sebuah kesalahan itu, keburukan orang itu kita tidak jadikan pelajaran, tapi kita gunakan untuk menghajar, untuk menghantam orang lain. Ya mungkin saja karena ketidaksukaan kita atau apa saja. Jadi ketika misalnya kita menemukan sebuah kesalahan atau keburukan, kadang-kadang ini tidak menjadi sebuah proses pembelajaran dalam diskusi kita, tapi justru menjadi sebuah serangan, hajaran. Kita menghajar orang, menghantam orang. Ya karena berbagai alasan lah. Kan kasihan kan. Lalu kalau kita bertanya kenapa kita bisa begitu, itu karena kadang-kadang kita lupa apa tugas pokok kita. Dan ya karena kita lupa apa tugas pokok kita dalam berrelasi dengan orang lain, sehingga tidak menjadikannya sebagai sebuah hal yang harus dikerjakan. Kalau begitu, apa tugas pokok kita yang dalam relasi kita dengan orang lain yang harus kita kerjakan? Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dalam bacaan kita berkata begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dua tugas pokok kita di situ menurut bacaan kita berdasarkan status kita sebagai anak Allah, sebagai murid. Jadi status kita sebagai murid, apa tugasnya? Dua. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang pertama. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Menjadikan orang di sekitar kita murid dan mengajar mereka melakukan apa yang diteladankan dan diajarkan oleh Yesus. Nah itu jelas kan? Pergi, jadikan ada tempat yang kemudian harus ditinggalkan. Jadikan semua orang menjadi muridku. Pergilah, jadikan semua orang muridku. Bukan Yesus berkata, pergilah, jadikan semua orang menjadi ceritamu, menjadi kisahmu, menjadi gosipmu. Bukan kan? Pergi, jadikan semua orang muridku. Bukan pergilah, jadikan semua orang menjadi ceritamu. Tidak begitu kan? Muridnya siapa? Menjadi muridnya siapa? Menjadi muridnya Yesus. Nah itu jelas. Kita semua menjadikan semua orang di sekitar kita muridnya Yesus. Nah kalau kita bicara soal muridnya Yesus, tugasnya muridnya Yesus? Ya lagi-lagi menjadikan orang lain menjadi murid dan mengajarkan apa yang telah Yesus teladankan atau perintahkan. Jadi ini sebenarnya menjadi lingkaran tugas. Jadi kalau misalnya orang tua saya telah mengajar saya menjadi murid Yesus, maka berikutnya saya juga bertanggung jawab untuk memuridkan orang dan mengajar tentang apa yang Yesus ajarkan. Dan ini tidak akan pernah berkesudahan sampai kapanpun itu menjadi tugas kita. Panggilan itu berat. Tugas itu menjadi sesuatu yang sangat berat kalau kita mau renungkan, karena memuridkan orang jadi murid Yesus itu dan mengajar mereka untuk meneladani Yesus itu hal yang repot kan? Hal yang luar biasa, sangat sulit untuk dikerjakan. Bayangkan ya, jika kita mengajarkan orang untuk meneladani Yesus dan melakukan apa yang Yesus ajarkan. Yesus katakan, doakan musuhmu, kasihi musuhmu, dan berdoalah bagi orang-orang yang memusuhi kamu, membencimu. Kan itu berat, tapi itulah tugas yang kalau tidak ditunaikan kan ada konsekuensinya kan. Jadi kita mendapat tugas untuk mengajar orang kasihi musuhmu, doakan orang yang membencimu. Itu berat sekali, tapi itu tugas kita, bagian dari perintah Tuhan yang harus dikerjakan. Itu berat, tapi kalau misalnya sebuah tugas tidak ditunaikan kan ada konsekuensinya. Di sekolah kita tidak kerjakan tugas-tugas kita, ada konsekuensinya. Kita soal nilai katakanlah seperti itu. Kita tidak taat pada rambu-rambu lalu lintas, ada konsekuensinya. Kita ditilang. Kita kemudian katakanlah tidak taat pada pemerintah, bayar pajak, ya kita didenda. Kita katakanlah tidak
disiplin dalam masuk pekerjaan, kita bisa dipotong katakanlah bagian-bagian kita, atau bisa berujung pada pemecatan misalnya seperti itu. Meskipun ya sering kita katakanlah menjadi seorang murid dari seorang guru, kalau misalnya kita tidak kerjakan tugas kan ada namanya remedial. Kalau misalnya kita tidak taat rambu lalu lintas, ada sidang lalu kita membayar uang sidang itu. Jangan membayar di pinggir jalan ya kalau tidak ada keterangan yang jelas. Atau katakanlah di pemerintah, kalau misalnya kita tidak bayar pajak dan dendanya semakin membengkak, kita bisa membayarnya. Atau katakanlah di pemerintah ada begitu banyak orang yang bisa kita kerjakan. Kalau misalnya di kantor bisa terancam pemecatan, ya kita bisa melakukan banyak hal. Prinsipnya adalah kita takut tidak menunaikan tugas kita jika tugas itu terkait dengan sesuatu yang terkait langsung dengan kehidupan kita, katakanlah seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam banyak hal Tuhan mengasihi kita tugas, memberikan kita tugas, lalu tugas itu kita tidak tunaikan, apa konsekuensinya? Pasti ada konsekuensinya kan? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kan banyak tugas yang Tuhan perintahkan. Tugasmu mengasihi musuh dan mendoakannya. Kan berat. Yang ada adalah kalau bisa saya tidak mengasihi musuh, tapi menghabisi musuh. Dan saya tidak mendoakan orang yang membenci saya, tapi memporak-porandakan mereka. Kalau bisa saya lakukan, itu saya lakukan. Tapi jangan berpikir, saya tidak punya musuh Pak Pendeta, karena itu saya mau mencari musuh supaya saya bisa menunaikan tugas untuk mengasihi musuh dan mendoakan orang yang membenci saya. Atau ada yang berpikir, saya sengaja tidak berdamai dengan musuh saya Pak Pendeta, supaya saya tetap bisa menunaikan tugas untuk mendoakan musuh saya. Itu kan interpretasi yang keliru, kan gila kalau ada yang seperti itu. Kan maksudnya mengasihi musuh artinya berdamai, berbaikan dengan musuh. Berat sekali tugas ini. Berat sekali tugas ini, paling berat mungkin dari seluruh tugas yang Tuhan karuniakan. Kenapa ini berat? Karena terkait erat dengan perasaan kita, menyangkut perasaan yang terluka. Jika ini kemudian kita tidak tunaikan, ini kan tugas mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Tapi jika tugas ini kita tidak tunaikan misalnya, maka sebenarnya kita akan terus terluka dan semakin menganga membesar luka dalam hati kita itu. Nah, bayangkan jika suatu hari Yesus datang dan menghakimi kita, kita ditanya, salah satu tugasmu adalah mengasihi musuh dan mendoakannya. Kenapa kau tidak melakukannya? Kan tidak mungkin kita menjawab Tuhan Yesus dengan mengatakan, Tuhan, itu tugas yang berat, saya lalai mengerjakannya. Bolehkah ada tugas remedial? Kan tidak mungkin. Atau, Tuhan, itu tugas yang terlalu berat, ketika itu bolehkah saya bayar dendanya Tuhan? Kan tidak mungkin. Tidak ada remedial nanti kalau sudah penghakiman. Tidak ada juga yang namanya mau bayar denda. Tidak ada itu mau dibayar denda dengan apa. Sekaya apapun kita tidak bisa kita membayar tugas itu dengan uang, atau tidak ada lagi pengulangan atau remedial tadi. Jadi tugas itu harus ditunaikan. Jadi kalau saudara-saudara memang masih merasa terluka dengan seseorang, ya harus berbaikan. Tidak ada pengulangan, tidak ada, dan tidak bisa dibayar dengan apapun. Tidak bisa kita katakan maklumi Tuhan perasaanku, tidak bisa. Itu tugas yang harus diselesaikan. Belum lagi kita bicara soal mengasihi Tuhan dengan segenap hati, Matius 22 ayat 37, soal cinta yang besar. Belum lagi soal menjadi garam dan terang dunia, tapi kadang-kadang kita lebih suka menjadi garang dan pedang bagi orang lain. Belum kita bicara soal memikul salib dan menyangkal diri. Kadang-kadang kita lebih suka memukul orang lain dan memangkas dirinya. Misalnya, belum lagi kita bicara soal rendah hati dan menjadi terkecil. Yang lebih banyak dilakukan, kita selalu memandang diri kita lebih rendah, menjadi orang yang rendah diri dan memperkecil orang lain. Misalnya seperti itu. Belum lagi kita bicara soal berserah dan berdoa, tapi kadang-kadang kita lebih suka menyerah dan pasrah. Belum lagi kita bicara soal tugas menceritakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan kebesarannya, tapi kadang-kadang kita lebih suka menceritakan kekuasaan kita dan kebesaran kita misalnya. Semua ini kan menjadi bagian dari tantangan tanggung jawab tugas kita. Bayangkan tugas kita dari Tuhan. Kita mencintai Dia, menjadi rendah hati, menjadi pribadi yang kemudian garam dan terang, memikul salib, menceritakan kebaikan, dan banyak lagi tugas-tugas yang lain kan. Ini tugas kita. Tapi kenapa kita sering lalai? Karena kita sering merasa mencintai Tuhan, memikul salib, menyangkal diri, rendah hati. Apa sih keuntungannya? Kalau misalnya saya kemudian harus mencintai Tuhan dengan segenap hati, apa keuntungan saya? Nah, sudah lama saya menjadi orang yang terus mencintainya, tapi hidup saya biasa-biasa saja. Atau apa sih keuntungan dari saya harus kemudian menjadi orang yang rendah hati?
Selain saya selalu diinjak-injak, dihina-hina orang, mana mau saya? Apa sih keuntungan untuk selalu menjadi garam dan terang? Tugas itu kan justru membuat saya kadang-kadang terdiskreditkan. Kita dikata-katain misalnya so alim atau apa. Apa sih gunanya saya memikul salib? Nah, kadang-kadang saya justru menjadi orang yang didiskreditkan di kantor. Apa sih gunanya saya harus menunaikan tugas untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus? Jangan-jangan nanti saya tidak dikasih jabatan karena jelas-jelas warna saya, dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak menunaikan tugas itu karena kita merasa kita tidak memperoleh keuntungan apa-apa. Tidak ada untungnya di sana, banyak ruginya. Atau katakanlah, kalau saya tunaikan tugas panggilan dari Tuhan, kadang-kadang saya tidak untung, tapi malah banyak buntung. Ini cara berpikir kita yang kadang-kadang membuat kita tidak menunaikan tugas itu. Padahal, saudara-saudara, kalau saudara-saudara memperhatikan ayatnya yang ke-20 bagian B, kan di situ dikatakan, ketahuilah, ini kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku Tuhan, maksudnya Tuhan Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Dan disertai dengan apa? Ayat 18, bacaan kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi, Tuhan memberkati kita, menyertai kita, Immanuel itu sampai akhir zaman dengan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apa ruginya itu? Menunaikan tugas panggilan dari Tuhan. Nah, kita disertai dengan kuasa di sorga dan di bumi, kan? Itu jelas sekali. Segala kuasa di sorga dan di bumi, Tuhan akan serta kita sampai pada kesudahannya. Kita diberkati sepanjang masa dengan kuasa sorgawi dan kuasa di bumi. Tidak ada bagian hidup kita yang tidak diberkati, kan? Apa ruginya? Kalau misalnya kita merenungkan itu dengan baik, saudara-saudara, pasti sangat bersemangat kita menunaikan tugas panggilan ini. Karena ya, kita tahu, ya, Tuhan menyertai hidup saya dengan tugas-tugas itu, dengan kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Tidak hanya di bumi itu kuasa, tapi juga di sorga. Ini bukan soal kalau saya tidak kerjakan tugasku, saya tidak diberkati. Bukan seperti itu pemahamannya. Tapi ini soal jangan takut untuk hidup dalam kebenarannya. Ya, jangan takut untuk hidup terus-menerus dalam kebenarannya. Dia serta kita, Immanuel. Jangan ikut orang yang berlomba-lomba untuk mengabaikan kebenaran karena kepentingan dan keuntungan sesaat. Jangan. Ada berkat Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkanmu dalam segala keadaanmu. Ada roh Tuhan yang telah dicurahkan untuk kamu sepanjang masa, yang kemudian meliputi kuasa di sorga dan di bumi. Jika Tuhan bersama kita sepanjang masa, apa sih yang harus kita khawatirkan? Kan tidak ada lagi. Yang harus dikhawatirkan itu jika kita hidup dengan harta yang melimpah, keluarga yang super wah, hidup dalam kemakmuran, ditakuti orang dan seterusnya, tapi kita memperolehnya itu tidak di jalan Tuhan. Kekhawatiran kita harusnya sudah stadium 4. Harusnya. Karena itu pasti jadi masalah. Percayalah, lambat atau cepat, jika misalnya kita menjadi pribadi-pribadi yang katakanlah hidup dalam segala bentuk yang kemudian diinginkan banyak orang, tapi tidak dengan kehendak Tuhan, tidak dengan penyertaan Tuhan, itu akan jadi masalah. Tapi kalau kita punya banyak masalah dan kita menunaikan masalah itu dengan tugas dari Tuhan, senantiasa berserah, senantiasa menyangkal diri, senantiasa cinta Dia, masalah itu akan selesai tanpa masalah. Pegadaian mempunyai slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi kalau misalnya kita tidak bisa tebus itu apa yang kita gadaikan, jadi masalah. Tapi dengan Tuhan, apa yang kita mau tebus dari Tuhan? Dia yang menebus kita, kan? Tidak ada masalah. Jadi ketika misalnya kita punya masalah, punya pergumulan, diselesaikan dengan tugas dari Tuhan, maksudnya dengan penyertaan Tuhan, maksudnya dengan berkat Tuhan, maksudnya dengan segala kelengkapan Roh Kudus yang telah Tuhan karuniakan, masalah kita akan selesai tanpa menyisakan masalah. Berat? Iya, memang berat. Berat memang hidup dalam kebenaran. Jika kita tidak menghidupi kebenaran itu, pasti berat. Tapi sejarah telah membuktikan, saudara-saudara, belum ada orang yang dikenan Tuhan yang hidupnya tidak menjadi kesaksian. So, jangan takut bersaksi tentang Kristus. Itu tugas kita. Jangan takut untuk menyatakan kebenaran. Itu panggilan kita. Jangan takut untuk terus berbaju sirahkan kekudusan. Itu tanggung jawab kita. Saudara-saudara, dunia di sekeliling kita itu semakin hari semakin penuh dengan kompetisi segala lini.
Kita beradu cepat dengan waktu dalam menunaikan tugas panggilan untuk menjadikan orang murid dan mengajarkan tentang apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Kita beradu cepat dengan waktu. Generasi kita jika tidak mendengar dan mengenal Kristus sejak dari dini, itu tanggung jawab kita, saudara-saudara. Kita telah berhasil mewarisi kebenaran tentang Kristus dan perintah-perintahnya dari orang tua kita. Nah, apakah kita juga sudah berhasil mewariskan kebenaran ini kepada generasi kita? Itu pertanyaannya. Itu menjadi sesuatu yang kemudian katakanlah suatu hari menjadi tantangan yang luar biasa yang akan dipikul oleh anak-anak kita. Apakah kita juga sudah berhasil mewariskan kebenaran ini kepada generasi selanjutnya? Tanda-tanda tantangan zaman itu untuk menunaikan tugas panggilan ini, saudara-saudara, menjadi sangat berat. Tantangan terbesar kita sekarang adalah teknologi digital, industri 4.0 yang orang-orang istilahkan di mana-mana sekarang. Bukan barang baru ya, sudah begitu banyak orang yang menjadikan teknologi sebagai Tuhannya. Akrab dengan teknologi, dekat dengan gadget, sangat banyak waktu untuk bermain Android dan seterusnya. Lalu di mana waktu untuk belajar dan mendengarkan dan melihat Kristus dengan teknologi? Coba renungkan ini. Jika ada anak-anak saudara-saudara berusia di bawah 10 atau 5 tahun, ketika dia meminjam handphone saudara-saudara, meminjam Android saudara-saudara, gadget saudara-saudara, apa yang dia lakukan? Paling tidak yang pertama, menonton YouTube, Upin Ipin dan seterusnya. Yang kemudian yang kedua, main game dengan teman-teman dan seterusnya. Pernahkah mereka meminjam HP kita untuk mengatakan, "Mak, saya mau baca Alkitab. Pak, saya mau belajar tentang cerita Alkitab. Saya mau melihat Alkitab di dalam gadget Mama." Pernahkah mereka pinjam teknologi kita dengan ungkapan-ungkapan seperti itu? Bayangkan, kita berpacu dengan teknologi untuk mengajarkan tugas dan panggilan kita soal menjadikan anak-anak sebagai murid dan mengajarkan tentang apa yang diperintahkan Kristus. Jika kita tidak mengarahkan gadget kita untuk memperkenalkan Kristus, saudara-saudara, teknologi kita, maka iblislah yang akan anak-anak kita kenal melalui gadget kita, melalui Android kita, melalui HP kita. Gadget itu candu, Android itu punya sisi nafsu, saudara-saudara. Jika anak-anak kita saja sudah terbelenggu sedemikian rupa dengan gadget, dengan Android, tanpa pengenalan Kristus, apalagi generasi mereka, apalagi cucu-cucu kita atau anak-anak mereka nantinya kan lebih hilang lagi. Jika generasi muda sekarang saja sudah tidak memperoleh pengajaran Kristus melalui teknologi digital hari ini, apalagi generasi-generasi yang akan datang. Tambah tersingkirlah itu Yesus dari teknologi, tambah tidak adalah itu pengajaran tentang Kristus dari dunia digital. Mau apa kita? Siapa yang memuridkan mereka? Dan memang ini serba sulit. Kan hampir semua mama-mama sekarang, ibu-ibu sudah punya gadget. Dipakai untuk apa? Gadgetnya ibu-ibu itu biasanya dipakai untuk 3 hal. Pertama, menjual atau membeli barang online. Yang kedua, digunakan untuk menonton drama Korea, drakor. Dan yang ketiga, dipakai TikTok. Mana mau mama-mama sekarang atau ibu-ibu ketinggalan. Mama-mama juga bisa main TikTok. Ibu-ibu itu semakin di depan, kata Yamaha. Misalnya seperti itu. Nah, apakah ketiga hal ini salah? Apakah menonton itu salah, menjual itu salah, atau TikTokan itu salah? Tidak ada yang salah. Tapi kalau itu semua menjadi pusat perhatian kita, di mana lagi ibu-ibu belajar tentang firman kalau tidak melalui teknologi? Nah, sudah sangat dekat kita dengan teknologi seperti itu. Atau bapak-bapak menggunakan HP-nya untuk apa? Ya katakanlah sebagian besar untuk kerja, sebagian untuk hiburan, intinya seperti itu. Lalu apakah ada bagian dari aplikasi kita dalam handphone kita untuk juga belajar kebenaran firman selain sekedar aplikasi Alkitab? Itu pun nanti dibuka aplikasi Alkitab itu kalau orang belajar mendengarkan khotbah dan seterusnya. Setelah membaca Alkitab, orang sementara mendengarkan khotbah, ya aplikasi yang lain lagi yang kita buka. Bayangkan ya, sudah sejauh itu. Apalagi kita yang disebut sebagai generasi Z, generasi milenial sekarang, sedikitnya ada 3-6 aplikasi media sosial yang kita punya. Kadang-kadang kita generasi milenial lebih sering banyak belajar untuk memperindah, mempercantik foto kita untuk di-share ke berbagai media sosial, tapi kita tidak pernah belajar menggunakannya untuk kebenaran firman Tuhan, mencari eksposisi Alkitab dan seterusnya. Nah, di mana kita belajar firman melalui teknologi? Pada saat kapan? Renungkan itu. Syukur-syukur sekarang banyak orang yang menggunakan media, ya katakanlah aplikasi Zoom dan beberapa aplikasi untuk diskusi firman Tuhan melalui ibadah-ibadah. Bahkan ada juga yang menggunakan grup WA untuk sebagai jadwal bacaan Alkitab dan seterusnya.
Tapi jika kita tidak menggunakan teknologi untuk mengenal Tuhan Yesus, kasihan yang akan anak-anak kita kenal nanti melalui teknologi yang bukan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang akan memuridkan mereka kalau Tuhan Yesus sudah disingkirkan dari teknologi kita? Tidak ada lagi dia di dalam teknologi. Renungkan ya, anak-anak kita gadgetnya itu ya nonton Upin Ipin, game online, Mobile Legend, PUBG dan seterusnya. Jangan itu. Tapi ya, dengan virus COVID-19, gadget kadang-kadang sekarang sudah menjadi media pembelajaran daring. Tapi tidak cukup seperti itu, mesti juga menjadi media pembelajaran firman, saudara-saudara harus. Nah, arahkan mereka untuk memakai gadget dalam berselancar akan pengajaran Alkitab, teladan iman melalui media sosial dan lain-lain. Salah satunya ya mengarahkan mereka juga untuk mendengarkan berbagai firman Tuhan dari teknologi mereka. Salah satunya dari media di Sarapali Tanah ini. Ini bukan kampanye ya, atau promosi, ini sekedar iklan semata seperti itu. Nah, itu tugas kita. Tapi Tuhan pasti beserta kita. Ini tugas yang berat, tapi Tuhan serta kita dengan kuasa di sorga dan di bumi. Jadi tunaikan tugas panggilan kita. Tuhan serta kita untuk terus memuridkan orang lain melalui sikap kita, melalui teknologi kita, melalui keseharian kita, melalui keluarga dan pekerjaan kita. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus akan senantiasa menguatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu boleh merenungkan sabdamu bahwa menunaikan tugas panggilan kami bukan pekerjaan yang gampang, tapi dengan kuasa dari surga dan di bumi, Allah akan menyertai kami untuk terus menunaikannya. Karena itu, terus hidupkan semangat untuk memuridkan orang lain, keluarga kami, siapapun di sekitar kami, untuk juga tekun melaksanakan perintah-perintah Tuhan Yesus, meneladani Engkau, menjadi garam dan terang, mencintai Engkau, memikul salib, dan yang terpenting, terus juga memberitakan akan kuasa kematian dan kebangkitan-Mu menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua. Kami terus berdoa bagi semua kami dalam panggilan yang Tuhan karuniakan. Tuhan tolong kami. Terus berdoa bagi pemutusan mata rantai virus corona ini. Tuhan berkarya dengan perlahan-lahan, kami percaya Tuhan akan membimbing kami. Bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka semua. Yang berduka Tuhan hiburkan. Yang bergumul Tuhan memberkati mereka dalam hikmat-Mu sehingga mereka menjalaninya dengan baik. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.